Dialah orang yang sesungguhnya bertobat. Sekarang pertanyaan saya, apakah orang yang tadinya mabuk sekarang tidak mau mabuk lagi, itu dikatakan bertobat? Apakah tadinya dia perokok berat lalu dia berhenti merokok, itu dikatakan bertobat? Apakah tadinya dia suka dengan menyeleweng lalu dia tidak lagi menyeleweng, itu dikatakan bertobat? Bapak Ibu, kesalahan orang Kristen berkata bahwa bertobat adalah meninggalkan perbuatannya yang dahulu yang jahat dan sekarang melakukan yang baik. Itu adalah bertobat. Itu salah. Saya ulangi, kalau ada orang berpikir bahwa meninggalkan perbuatan jahat lalu dia kembali ke melakukan yang baik, dia bilang dia bertobat, itu salah total. Kemungkinan besar dia akan kembali melakukan perbuatan jahat. Kemungkinan besarnya dia akan kembali berbuat jahat. Itu bukan pertobatan. Jadi jangan percaya kalau ada orang, Pak, saya sudah bertobat, tidak mau lagi saya mabuk-mabuk, Pak. Saya sudah bertobat, saya tidak mau lagi main judi, Pak. Saya sudah bertobat, pokoknya bertobat saya, Pak. Saya sudah sadar sepenuhnya. Sesungguhnya pertobatan adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan sadar, oh, hidup saya bukan milik saya lagi. Itu pertobatan. Kalau ada orang bertobat tapi belum sadar bahwa miliknya dirinya bukan adalah milik Tuhan, itu dia belum bertobat. Kalau orang bilang saya bertobat tapi dia tidak sadar bahwa kakinya, tangannya, matanya milik Tuhan, semua dalam dirinya, dia belum bertobat. Pak, tangan saya sudah bertobat, tapi tangan kanannya belum bertobat, masih suka menampak. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama, jadi jangan main-main bertobat. Sesuai dengan tema kita tahun ini, supaya Tuhan membukakan pintu, maka ada 3 poin yang harus kita lakukan. Pertama adalah repent, pertobatan kita mulai dalam diri kita, supaya terbuka berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah arti pertobatan sesungguhnya. Jadi kalau ada orang mau menyerahkan diri kepada pimpinan Tuhan dan mau berubah, mau kembali ke jalan Tuhan yang benar, dia bertekuk lutut dan bertobat, dia harus sadar dulu bahwa dirinya bukan milik dia lagi. Itulah pertobatan. Sehingga ketika kita melakukan kejahatan lagi, kita ingat, waduh, tanganku ini milik Tuhan, aku tidak boleh menodainya. Bukan milikku lagi, aku bukan milikku lagi, tapi milik Tuhan. Itu kesadaran yang membawa kita. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak baik, dia sadar matanya bukan miliknya lagi, itu milik Tuhan. Ketika dia berbicara baca bahasa kotor, dia berpikir mulutku bukan milikku lagi, tapi milik Tuhan. Maka harus aku hargai, aku harus hormat kepada pemilik hidup ini, pemilik bibir ini. Bapak Ibu, itulah pertobatan. Itulah pertobatan sesungguhnya. Menyadari bahwa diri kita bukan milik kita lagi. Berarti kita sudah bertobat. Bapak Ibu Saudara, Simpson, dia tidak sadar bahwa dirinya milik Tuhan. Dia masih menggunakan segala kemampuannya, pengalamannya, kekuatannya, potensinya, pengalaman.